Pasti udah nggak asing lagi kan sama kotak berlogo senyum yang satu ini? Tapi pernah kepikiran nggak gimana Amazon itu nggak cuma mengubah cara kita belanja, tapi juga merombak total aturan main dalam dunia bisnis? Ini bukan cuma soal kirim-kirim paket loh, ini adalah cerita tentang bagaimana ekonomi modern kita bekerja. Oke, langsung aja kita bahas ya. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi jawabannya, wah, kompleks banget. Gimana ceritanya sih satu perusahaan doang, dalam waktu yang relatif singkat, bisa benar-benar menulis ulang aturan main soal cara kita semua beli barang? Nah, buat jawab pertanyaan tadi, kita mulai dari industri pertama yang mereka taklukkan, toko buku. Ini tuh contoh kasus disrupsi yang paling sempurna. Masih ingat nggak rasanya jalan-jalan di toko buku favorit? Dulu, ya cuma itu caranya. Terus muncullah Amazon. Mereka nggak perlu sewa tempat mahal buat rak buku di setiap kota. Model bisnis mereka benar-benar baru. Hasilnya, guncangan besar yang bikin toko-toko buku yang udah puluhan tahun kita kenal, tiba-tiba harus berjuang mati-matian buat bertahan hidup. Jadi, apa sih rahasianya? Ini bukan sulap, bukan sihir. Ternyata kuncinya ada di dua hal yang kedengarannya biasa aja, model produksi dan struktur biaya. Justru disitulah letak kejeniusan mereka. Dengan mengoptimalkan dua hal ini, Amazon bisa kasih harga yang jauh lebih murah dari siapapun, bahkan setelah ditambah ongkos kirim. Kalau kita mau benar-benar bedah gimana caranya Amazon melakukan itu, kita perlu paham dulu DNA-nya setiap bisnis. Mau itu raksasa kayak Amazon atau warung kopi di ujung jalan, semuanya punya DNA yang sama. Dalam ilmu ekonomi, DNA ini disebut perusahaan. Yuk kita bedah dulu mesin utamanya. Jadi, apa sih perusahaan itu? Gampangnya bayangin aja kayak sebuah mesin. Mesin ini menyerap macam-macam bahan mentah. Tenaga kerja, material, ide, terus diolah jadi sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi, entah itu produk atau jasa. Intinya cuma satu, menciptakan nilai. Alurnya sesederhana ini, di satu sisi ada input yang masuk. Di tengah, perusahaan melakukan sihirnya, mau itu bikin mobil, nyeduh kopi, atau nulis kode, dan di sisi lain, keluar deh output yang orang mau dan rela bayar. Nah, yang menarik di sini adalah setiap perusahaan, nggak peduli ukurannya segede apa, harus menjawab 5 pertanyaan fundamental yang sama persis. Ini dia, 5 pertanyaan besarnya. Mau bikin apa? Gimana cara bikinnya yang paling efisien? Mau produksi seberapa banyak? Harganya berapa? Biar laku tapi tetap untung? Dan butuh berapa orang buat ngerjain itu semua? Nasib setiap bisnis, dari yang baru mulai sampai korporasi raksasa, itu ditentukan dari jawaban mereka atas pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi tentu aja kita nggak bisa asal jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Pilihan kita sangat dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat barang kita? Dan kedua, siapa aja pesaing kita di pasar? Yuk kita bahas faktor yang kedua tadi, persaingan. Ini tuh bukan cuma satu jenis, tapi sebuah spektrum. Dari yang persaingannya ketat banget, sampai yang nggak ada persaingan sama sekali. Di satu ujung spektrum, ada yang namanya persaingan sempurna. Coba bayangin pasar tradisional, di mana banyak banget petani jual tomat yang sama persis. Nggak ada satu petani pun yang bisa seenaknya naikin harga. Nah, di ujung satunya lagi ada monopoli. Cuma ada satu perusahaan yang menguasai seluruh pasar. Contohnya kayak perusahaan listrik di daerah kita. Kenyataannya, kebanyakan bisnis itu ada di tengah-tengah. Ada yang namanya persaingan monopolistik. Contohnya puluhan restoran di kota Anda. Semua jual makanan, tapi kan tiap restoran punya ciri khasnya sendiri. Terus ada juga oligopoli, di mana cuma ada segelintir pemain besar yang dominan, kayak industri provider seluler. Oke, setelah kita ngerti teorinya, yuk kita lihat kenyataannya. Ini bakal membawa kita ke sebuah pertanyaan menarik tentang apa yang kita kira dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Coba jujur deh, kalau saya sebut kata bisnis, pikiran Anda dan mungkin saya juga langsung kebayang gedung-gedung pencakar langit dan logo-logo raksasa ini kan? Itulah citra yang sering kita lihat. Tapi, seberapa akurat sih citra itu? Nih, saya kasih satu angka. Cuma satu angka. 79,2%. Coba tebak, ini angka apa? Angka ini adalah kunci yang bakal membongkar persepsi kita tentang dunia bisnis selama ini. Dan inilah jawabannya. Kaget kah? Hampir 80% dari semua perusahaan di Amerika Serikat itu karyawannya kurang dari 10 orang. Jadi, bisnis yang tipikal itu bukanlah raksasa korporat, tapi tim yang super kecil. Fakta ini benar-benar mengubah cara kita memandang ekonomi.
Tabel ini nunjukin fakta yang lebih menarik lagi. Iya, benar, hampir semua perusahaan itu kecil, 98,3%. Tapi coba lihat kolom terakhir, cuma 0,3% perusahaan teratas, para raksasa itu, yang justru mempekerjakan hampir setengah dari seluruh tenaga kerja. Ini menunjukkan ada jurang yang besar antara jumlah perusahaan dan di mana orang-orang sebenarnya bekerja. Nah, dari sini kita balik lagi ke poin utamanya. Mau Anda itu Jeff Bezos yang lagi merencanakan logistik global atau pemilik warung kelontong yang lagi mikirin mau jual merek minuman apa, kalian berdua sama-sama menjawab pertanyaan fundamental yang sama tentang produksi, harga, dan tenaga kerja. Teori ini berlaku untuk semua. Jadi, saya mau tutup bahasan ini dengan satu pemikiran buat Anda. Sekarang Anda udah paham kerangkanya, 5 pertanyaan inti, spektrum persaingan, dan realitas ukuran bisnis. Coba bayangkan Anda memulai sesuatu. Pertanyaan-pertanyaan yang sama ini juga berlaku buat Anda. Kira-kira apa ya jawaban Anda?